Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, talibati al-fadilat, hafizakunallahu jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjutkan pelajaran kita. Wa hadha huwa al-liqa'u tsalits fi maddah al-adab wal akhlaq min kitab Nasihati lin Nisa, wa nahnu ma zilna fi al-bab al-awwal wa huwa al-ikhlas. Kita masih pada pembahasan yang pertama dengan judul ikhlas. Minggu lalu kita sudah membacakan dalil-dalil terkait, yaitu pada halaman 13. Wa hadzal yaum insyaallah sanaqra fi hadhihi as-safhah. Hari ini kita akan bacakan pada halaman ini, yaitu halaman 14. Masih terkait dengan dalil-dalil yang mendukung pembahasan ikhlas dan juga tentang ibadah. Di sini at-talibat hafizakunallahu jami'an, as-safhah ar-rabi'ata asyarah. Ustaz bacakan, wa qala subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kehidupan dunia ini dan juga tentang ibadah ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suratul Mulk al-ayah ats-tsaniyah. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah Maha Perkasa dan Maha Mengampuni. Ayat ini, talibati al-fadilat, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan juga hidup. Itu tidak lain untuk menguji manusia, siapa yang paling baik amalannya. Maka kita paham bukan yang paling banyak, tetapi yang paling baik. Maka ini kaitannya dengan kualitas. Artinya ketika amalan itu sedikit tetapi baik, bagaimana baik? Inilah kaitannya dengan ikhlas. Ketika amalan itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajarannya Nabi, maka itulah yang namanya amalan yang berkualitas, yang ahsan, yang lebih baik. Bukan semata-mata banyaknya amalan, tetapi ternyata tidak ikhlas dilakukan dan juga ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di bawah ayat yang dibacakan tadi. Wa ka'annana khuliqna lid-dunya walil akli wasyurbi walil lahwi. Kata penulis, seolah-olah kita, wa ka'annana, seakan-akan kita, kenyataannya maksudnya, seakan-akan kita khuliqna lid-dunya, diciptakan untuk dunia. Seakan-akan, padahal kenyataannya tidak. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk dunia. Walil akli wasyurb, dan untuk makan dan juga minum. Walil lahwi, dan untuk main-main. Karena itu kenyataannya. Fanahnu lam nakum bima yuriduhullahu minna. Kita kenyataannya belum menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Bal nuharwilu fi saddihi. Bahkan kita bersegera untuk tidak melakukannya. Sadda yasuddu bermakna menentangnya. Bahkan kita nuharwilu yakni bersegera. Kita berusaha, bersegera untuk menentang apa yang Allah taala inginkan dari kita. Fala tulhinad dunya, maka jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia. Jangan sampai kita ini terlalaikan, meskipun kenyataannya manusia kebanyakannya lalai. Allah Subhanahu wa taala katakan di Al-Qur'an, alhaakum at-takatsur. Kalian telah dibuat lalai oleh bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, at-takatsur. Coba lihat di ujungnya ini, yang paragraf kedua, fa innal umra qasirun jiddan. Karena umur kita ini sangat pendek. Sangat pendek. 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun itu pendek sekali.
dibandingkan dengan usia dunia, maka umur kita, umur manusia pendek sekali. Walaqad ahsana man qala, dan telah baik apa yang dikatakan oleh seseorang. Mohon maaf ada gangguan, tapi tidak masalah insyaallah. Antum lihat di sini, walaqad ahsana man qala, telah baik apa yang dikatakan oleh seseorang yang mengatakan al-umru aqsaru muddatan, umur itu lebih pendek lagi. Aqsaru ya bermakna qasir jiddan, umur itu pendek. Muddatan bermakna waqtan, umur itu waktunya pendek atau lebih pendek. Aqsar min an yudayya'a fil hisab, daripada dia disia-siakan dalam hisab. Karena umur nanti akan dihisab dan dia pendek, maka lebih pendek lagi dia ketika disia-siakan. Faghtanimu, pada bait kedua, faghtanimu sa'atihi, maka usahakanlah untuk meraih waktu-waktunya. Irtanama yaghtanimu itu maksudnya meraih manfaat ya. Makanya ada hadis Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin, biasa diterjemahkan ambillah yang 5 sebelum yang 5, atau manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Faghtanimu sa'atihi, maka ambillah, yani manfaatkanlah waktu-waktu yang ada pada umur itu. Famururuha marras sahab, maka berjalannya umur itu seperti berlalunya awan. Awan itu berlalu dengan cepat di atas karena dia ditiup angin dan seterusnya. Jadi usia ini pendek. Lalu dikatakan oleh penulis di sini, balid dunya nafsuha qasiratun jiddan. Bahkan dunia itu, artinya yang kita bicarakan tadi umur manusia, sekarang bahkan dunianya, tempat umur itu, tempat manusia hidupnya, ad-dunya nafsuha, dunia itu sendiri, qasiratun jiddan, sangat pendek sekali dibandingkan akhirat. Usia manusia dibanding usia dunia pendek sekali, usia dunia dibanding akhirat pendek sekali. Kita bacakan ayatnya di sini thalibat. Qala ta'ala, ini tentang kaitan hidup dunia yang pendek dan yang menipu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu", ketahuilah, "annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu", bahwasanya kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau. Lahun yakni senda gurau yang tidak bermanfaat. Wazinah, dan perhiasan. Wa tafakhurun, dan saling berbangga-bangga saja. Bainakum, di antara kalian. Yang satu berbangga dengan jabatannya, satu berbangga dengan garis keturunannya, satu berbangga dengan kekayaannya, dan seterusnya. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan berbangga juga, takathur atau memperbanyak harta dan anak-anak. Itu saja. Itu kehidupan dunia itu. Kamathali ghaiz, itu hakikatnya ibarat hujan. Ghaiz bimakna matar, yakni hujan. Seperti hujan. A'jaba al-kuffara nabatuhu, yang membuat tercengang. A'jaba, yang mengherankan atau yang membuat tercengang para petani. Ya thalibat, al-kuffara di sini artinya adalah para petani, bukan orang-orang kafir. Jadi dari sisi bahasa, kafir itu memiliki arti lain selain daripada orang kafir, yaitu petani. Kenapa petani disebut dengan kata kafir? Karena dari kata kafara, menutupi. Karena petani itu menutupi tanahnya, begitu maksudnya. Artinya mencangkul tanah dan seterusnya, itu kafara juga bahasa Arabnya. Taib. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti hujan yang turun lalu membuat tercengang para petani oleh tumbuh-tumbuhan. Nabatuhu artinya petani menanam, kemudian tumbuh, kemudian
ketika tumbuh hijau tumbuh-tumbuhannya dia tercengang dan senang. Tsumma yahij, lalu menjadi kering. Yani tumbuhannya tadi menjadi hijau membuat dia bangga dan tercengang. Tapi kemudian dia kering. Tsumma yahiju, lalu dia menjadi kering. Fatarahu musfarran, lalu engkau melihat dia menguning. Yani musfarran min asfar, yani kuning. Engkau akan melihat dia menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, lalu kemudian dia menjadi hancur pada akhirnya. Tanaman tadi disirami kemudian tumbuh menjadi hijau, ternyata menguning dan mengering, lalu akhirnya pun hancur. Itulah kehidupan dunia, membuat orang-orang tercengang dengannya dan berbangga dengannya, pada akhirnya hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan sementara di akhirat azab yang pedih menunggu. Artinya ketika kehidupan dunianya tidak dimanfaatkan untuk ibadah dan seterusnya, hanya berbangga dengan kehidupan dunia yang pada akhirnya hancur itu, maka di akhirat pun azab yang menunggu. Wa maghfirah, atau ampunan. Artinya kalau kehidupan yang pendek itu digunakan untuk ibadah, untuk ikhlas kepada Allah, maka ampunan yang menunggu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, waridwan, dan juga keridhaan dari Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu. Hidup dunia adalah kesenangan tetapi palsu karena tidak abadi, palsu karena tidak hakiki. Artinya kita memiliki rumah misalkan di dunia, tapi kepemilikan kita ternyata tidak hakiki, tidak abadi. Kita meninggal, tidak kita bawa rumah itu, tetap berarti tidak abadi kepemilikan, dan seterusnya. Kita katakan kita memiliki berbagai macam harta duniawi, ternyata kita tinggalkan, ternyata habis, hancur, dan seterusnya. Berarti kepemilikan kita di dunia juga adalah menipu, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kita lanjutkan, talibati al-fadilat al-karimat hafizakunallahu jami'ah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Mungkin ini kita bacakan satu ini aja karena waktunya mepet. Wa qala ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya, dan berikan perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Ini mirip dengan yang di atas tadi. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Ini mirip dengan yang tadi. Fakhtalata bihi nabatul ardh, lalu dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, lalu dia menjadi kering. Hashiman tadi seperti yahiju, kata kerja tadi mengering. Hashim juga artinya adalah an-nabat al-yabis al-mutakassir. Kalian lihat di bawah itu ada catatan kaki nomor 1, al-hashim minan nabatil yabis al-mutakassir. Ini tumbuh-tumbuhan yang kering, yang hancur. Kita ulang lagi. Dan berilah perumpamaan kepada mereka. Ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberikan perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu dia tercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi, lalu kemudian akhirnya menjadi hancur. Tadruhu riyah, tadruhu ar-riyah, dia dibawa oleh angin, diterbangkan oleh angin, hancur diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala adalah muqtadira, maha mampu, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Artinya Allah yang membuat itu semua. Kehidupan dunia akan seperti itu maksudnya. Artinya dibuat perumpamaan di sini, kita paham bahwa tumbuh-tumbuhan seperti itu. Tumbuh hijau bagus tapi menguning tapi hancur. Dunia seperti itu. Dunia ada, kemudian diperbagus juga oleh manusia. Dunia tambah tua tambah cantik.
artinya bangunan-bangunannya tambah bagus dan seterusnya, tapi akhirnya nanti akan hancur. Siapa yang menghancurkannya? Allah Subhanahu wa taala. Akan hancur semuanya. Bumi ini digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat roboh bangunan-bangunan dan seterusnya. Belum lagi kalau gunung yang Allah Subhanahu wa taala goyangkan, dan bahkan kalau lautan yang Allah Subhanahu wa taala ubah jadi api dan seterusnya. Hancurlah bumi, datanglah hari kiamat. Maka intinya adalah talibati al-fadilat, intinya adalah kehidupan dunia ini pendek, kemudian yang dibutuhkan dari kita dari waktu yang singkat di dunia ini, dari usia kita yang sangat singkat ini adalah kualitas amal, yang ikhlas ini, kualitas. Kalau kita mau kuantitas tidak bisa juga. Umat-umat terdahulu panjang-panjang usianya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam ratusan usia mereka. Kita tidak ratusan, tapi puluhan. Yang dapat usia 100 sedikit. Tapi mereka ratusan. Artinya kalau banyak-banyakan amal, kalah kita. Belum lagi bahwa sebagian usia kita gunakan tidak untuk ibadah dan seterusnya. Maka fokuslah pada ibadah dan juga pada kualitas ibadah, pada ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam beramal. Wa hadha huwa darsuna fi hadzal liqa, wa afwan ala kulli khata', wa la'allakunna tastafidna min hadzal liqa, wa huwa al-liqa'u ats-tsalits fi maddati al-adab wal balaghah. Wa syukran ala husni al-istima'i wal ihtimam wal fahm, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.